Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yadununa billah khairul haq donal jahiliyah. Pertama kita memunajatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan salawat salam pada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dalam ampunannya, dalam maghfirah dan diberi kesehatan lahir batin. Ini tadi agak memaksa. Kita memposisi menjadi hamba yang menjauhkan dari perilaku yang mengarah pada terbentuknya perilaku kufur, yakni perilaku tertutup, perilaku jumud, kaku dan beku, keras kepala, perilaku-perilaku yang menghalangi seseorang untuk berada di dalam kebenaran, yakni perilaku bohong, perilaku culas, manipulasi, perilaku fasik, perilaku yang merasa lebih dari yang makhluk lain, perilaku orang-orang yang mengerti dan faham akan tetapi tidak mengenal, tapi tidak menyadari kalau tidak mengenal, dan perilaku munafik, perilaku seperti musyrik, perilaku yang suka memecah belah, perilaku yang menjadikan berada di dalam perilaku kultus musyrik. Musyrik itu perilaku yang mengarah terbentuknya pola perpecahan, perilaku yang tidak bisa sinkron, tidak bisa sinergi, karena ada perilaku fanatik, kultus, kaku, dan beku, perilaku yang berangkat dari prasangka, dari duga-duga, tafsir-tafsir, tapi tidak diantisipasi dalam satu kesadaran bahwa opini dan wacana yang kita baca, yang kita dengar, yang kita lihat mestinya diantisipasi dengan kesadaran menjauhkan watak dan perilaku kultus, fanatik, kaku dan beku yang menjadikan manusia terkubur. Perilaku prasangka,
yadunu nabilah, sebab seseorang yang berprasangka iman kepada Allah, berprasangka bersama dengan Allah, berprasangka telah mempelajari tentang sifat-sifat dan nama-nama Tuhan. Seperti seseorang yang membaca, mencoba memahami tentang garam, nama-nama garam dalam berbagai bahasa, memahami struktur, mempelajari struktur tentang garam melalui bacaan, rumus kimianya dibaca, dipelajari, akan tetapi tidak pernah merasakan garam, tidak tahu garam karena memang tidak mengenal garam, berprasangka bersama dengan garam, akan tetapi tanpa mengenal garam. Seperti yadunu nabilah, berprasangka iman kepada Allah, berprasangka bersama dengan Allah, ghairul haq, tanpa hakikat, tanpa kebenaran, maka yang terjadi pembenaran. Yang terjadi hujahnya adalah pembenaran yang dikendalikan oleh egonya, dikendalikan oleh nafsunya. Iman kepada Allah tanpa mengenal hakikat, maka tidak mengerti hakikat dan tidak paham hakikat kecuali hanya dari bacaan, dari definisi dan dari deskripsi. Maka donal jahiliyah, maka itu adalah orang-orang jahiliyah, orang-orang yang berprasangka seperti halnya jahiliyah. Ada satu kalimatnya, kul innal amro kulluhu lillah, bahwa totalitas segala kehidupan, segala urusan, totalitas dalam kehidupan ini sesungguhnya adalah memikul amanah, membawa amanah, berproses untuk terwujudnya sebuah kesadaran bahwa dari seberang kelahiran ke seberang kematian, itu bagaimana kita untuk berada terus di dalam kesadaran total. Yang kita lakukan adalah untuk Allah, karena sadar semuanya akan kembali kepada Allah. Daya kuat yang asalnya dari Allah untuk dapatnya dikembalikan kepada Allah. Inilah sebuah bentuk kesadaran batin yang akan mempengaruhi kehidupan yang lahir. Makanya kejadian anomali, kejadian-kejadian alam, kejadian-kejadian yang saat ini juga sepertinya terjadi peningkatan. Waliyabtaliyallah ma fi sudurikum, tersurat di dalam Ali Imran 154 itu, bahwa kejadian enak tidak enak, fenomena-fenomena dan anomali yang dipampangkan itu ditampakkan. Sesungguhnya kita memandangnya sebagai ayat-ayat Allah untuk ditempatkan menjadi ayat-ayatnya Tuhan, sinyal yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu kehendak Allah supaya manusia itu merapat dengan Tuhan. Cuman posisi untuk merapat dengan Tuhan
ada sesuatu yang dibangun dalam sebuah kesadarannya. Seperti ungkapan bahwa seseorang bisa belajar tentang garam, bisa belajar tentang gula, bisa belajar tentang botani, bisa belajar tentang zoologi, tentang hewan, ilmu tumbuhan. Tapi yang diperlukan oleh sang pemilik, yang diperlukan oleh Tuhan itu adalah mengenal. Bukan membaca kemudian mengerti. Yang diperlukan itu adalah mengenal. Yang menjadikan seseorang itu bisa nikah itu karena mengenal. Bukan sekedar karena membaca atau mendengar isu kemudian merasa bisa, kemudian merasa mengenal. Waliyabtaliyallah, sungguh bahwa kejadian-kejadian di dunia, gejolak-gejolaknya di dunia, naik surut kehidupan batin yang ditampakkan juga naik surutnya kehidupan yang lahir. Sesungguhnya kejadian-kejadian itu yang berupa ujian, berupa penggemblengan itu adalah Allah menghendaki untuk membersihkan apa yang ada di dalam dada, supaya manusia itu oleh Allah dikehendaki untuk dibersihkannya apa yang dalam dada ini. Arogansinya, kuburannya, yang untuk menyadari kuburannya apa saja itu yang dibongkar, dihilangkan dalam diri seseorang itu. Waliyabtali Allah, sesungguhnya Allah adalah akan membersihkan apa yang ada dalam dada. Waliyumahhiso ma'fi qulubikum, dan mensucikan apa yang di dalam rasanya, di dalam hatinya. Fikulubikum, menyucikan apa yang ada di dalam hati. Jadi kalau kita itu mengalami gejolak-gejolak, sesungguhnya itu adalah proses pembelajaran. Allah menghendaki untuk dibukanya sebuah hikmah supaya dada kita bersih dari penyakit iri, dengki, dendam, merasa lebih, kemudian sadar bahwa tentang Tuhan ternyata bukan sekedar mengerti dan bukan tentang faham, akan tetapi mengenal. Yang diperlukan oleh Tuhan adalah ikatan mengenal. Kemudian mensucikan apa yang di dalam hati. Yang di dalam hati itu rasa. Rasanya supaya manggon, bertempat tinggal pada Tuhan. Rasanya itu merasakan keberadaan Tuhan, maka aktivitas apapun akan menuju kepada Tuhan, titiknya kepada Tuhan. Jika rasanya itu ada Tuhan, maka hatinya ada Tuhan. Sehingga jika sewaktu-waktu karena orientasinya adalah jasad, masa pakai jasad ini habis, dapat menyatakan kembali kepada Tuhan. Sehingga aktivitas dilakukan tetap dengan sungguh-sungguh, dengan komitmen, terus dilatih, konsisten, terus dilatih, memiliki skill keterampilan juga terus dilatih, ditingkatkan. Walaupun dalam pelaksanaannya adalah setingkat mampunya,
Akan tetapi semuanya itu karena sadar, ditingkatkan dan dilatih itu semuanya karena kita sadar untuk berproses kembali kepada Tuhan dan berada di dalam rel kebenaran. Sebab jika meninggal di dunia ini apapun yang dilakukan, kemudian masa pakainya jasad habis, tidak bisa menyatakan kembali kematian yang menghinakan. Ditempatkan pada tempat yang telah disiapkan bagi mereka yang tidak pulang kembali kepada Tuhannya. Ini terperanjat kaget jumlah di dunia hanya seumurnya sendiri-sendiri. Setiap manusia itu sebenarnya kan setiap saat, setiap waktu. Apalagi dengan adanya fenomena saat ini, kita melihat orang meninggal dunia hampir setiap hari. Namun faktanya sepertinya tidak memiliki efek terhadap sikap dan perilaku kita. Kematian yang kita dengar, yang kita lihat tidak membentuk sebuah perilaku kita, kesadaran kita tidak terbentuk. Kita tidak ada ketakutan dan kekhawatiran terhadap nasib. Bagaimana jika yang meninggal adalah diri kita? Bagaimana nasib jiwa kita jika meninggal dunia? Apakah bisa selamat kembali kepada Tuhan atau tidak? Seperti kita itu belajar, kita siapkan sejak TBB, sejak TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kuliah. Kemudian pelatihan-pelatihan yang dilakukan di dunia ini karena untuk mempersiapkan masa depan supaya harapannya memiliki kemungkinan. Dengan adik belajar itu membuka kemungkinan lebih besar untuk mempersiapkan masa depan di dunia ini lebih baik dari orang yang tidak mempersiapkan. Harapannya lebih baik dari orang yang tidak sekolah, memiliki peluang yang lebih besar daripada orang yang tidak sekolah. Sekolah yang kita lakukan ini untuk membuka sebuah peluang, skill dan keterampilan itu untuk membuka peluang, memiliki kemungkinan. Dikatakan kemungkinan memang sifatnya tidak mutlak. Apakah kuliah menjamin pasti kan gitu kan, enggak. Tapi kan memiliki kemungkinan, memiliki keterampilan itu kan memiliki kemungkinan lebih besar untuk dapat menjalani hidup lebih layak untuk ukuran dunia. Yang padahal bahwa kehidupan di masa depan pun kita juga tidak sedikit orang yang sudah kuliah setelah wisuda meninggal dunia juga banyak. Artinya juga tidak menjamin sebuah kepastian. Di situ ada sesuatu yang sifatnya pasti, yakni meninggal dunia. Ada kehidupan lanjutan setelah meninggal dunia. Saat kita di dunia, energi atau ruh ini dibungkus oleh jasad yang menjadikan kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa bekerja, bisa belajar, bisa berkarya. Ini karena ada daya kuat, ada ruh. Saat sudah tidak dibungkus oleh jasad, ruh itu, hukum kekekalan energi itu mengungkapkan bahwa ruh itu tidak musnah. Dia hanya berubah bentuk. Pada saat ini ada di dalam diri kita yang membentuk jiwa kita, kepribadian kita itu karena ada ruh
Tuhan. Saat jasad ini sudah tidak dapat digunakan, ruhnya berarti tidak hilang. Hukum secara sains pun juga mengatakan bahwa ruh itu tidak bisa dimusnahkan tapi berubah bentuk. Gambarannya berubah bentuk kan, jadi jin, demit, medon dan seterusnya, itu kan adalah perubahan bentuk yang semula manusia kemudian menjadi sesuatu. Tergantung apakah kita bisa pulang kembali kepada asalnya atau tidak. Itulah yang disebut orang yang amanah atau tidak. Orang yang menyadari asal usul diri, berarti menyadari asal usul keberadaan ruh diri kita. Itulah fitrah manusia yang ditempelkan dalam diri kita, sehingga jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis, dapat menyatakan kembali kepada Tuhannya. Tapi proses berdunianya sudah selesai. Saat seseorang di dunianya sudah tidak ada rasa khawatir, was-was dengan keadaan nasib bagaimana jiwa ke depannya, apalagi sudah merasa benar, maka otaknya mati, otaknya tumpul, otak rasional dan nalarnya sudah terkubur oleh material dunia dengan segala jenis dan bentuknya. Jika sudah merasa benar, apalagi ditunggangi dengan watak fanatik, kultus, pemberhalaan diri diwujudkan, bangga-bangga kepada diri, maka berita kebenaran, informasi kebenaran, masukan-masukan tentang kebenaran, bentuk nasihat apapun dari luar diri, dari luar keyakinannya, dari orang lain yang berbeda keyakinannya, walaupun secara nalar dan rasional, secara adab, secara akhlak, logis, sesungguhnya masuk akal, tapi akalnya sudah tumpul, akalnya sudah gabuk, maka akalnya tidak akan dapat menerima. Jika akalnya bisa menerima, hatinya menolak. Hatinya menolak dengan gengsinya, dengan aku egonya, dengan malunya. Maka kita menjadi manusia jangan suka mempermalukan orang lain dan merasa lebih, karena jika yang kita olok ternyata dia lebih baik, kamu membenahi dan mencontoh orang yang kita olok itu menjadi berat. Seperti di dunia politik, makanya kenapa setiap ganti bupati, ganti lurah, ganti camat, ganti menteri, itu sulit untuk melanjutkan program pemerintah sebelumnya, karena sudah terjadi persaingan pada saat perebutan kursi, perebutan kekuasaan. Biasanya itulah bentuk dari dikubur. Wa ma yastafil ahya walal amwat walad dulumat walal nur walal khilul walal kharur. Jadi sudah dikubur oleh akunya, egonya, kepintarannya, akademiknya, dikubur.
dikubur. Dikubur oleh pakaiannya, dikubur oleh sorbannya. Kita sering dikubur oleh penyakit diri kita yang suka mengolok orang lain. Kita dikubur oleh fanatisme dan kultus fanatisme merasa paling benar. Dikubur dengan kultus kalau bukan si A, rasional kayak apapun ditolak. Kalau tidak golonganku, tidak idolaku, ditolak. Itu akibat fanatik dan kultus yang entah sadar atau tidak sadar telah dibangun sedemikian rupa. Wa ma anta bimusmi'i man fil kubur. Maka siapapun tidak akan dapat memberikan nasihat, dan orang yang berada di dalam kubur, sadarlah wahai orang-orang yang beriman dan wahai manusia. Wa ma'anta, kamu tidak akan menjadi orang yang dapat menerima kebenaran dan berada di dalam kebenaran selama kamu dikubur oleh material, oleh ego, oleh kegelapan, dikubur oleh jabatan, dikubur oleh bangga-bangga karena keturunan, dikubur karena merasa secara akademik lebih pinter. Ini sehingga pada saat ada kalimat bahwa wa min ummah, setiap dari diri kamu, di antara kamu itu ada nadhiron, ada sang pembawa kebenaran yang menunjukkan jalan kebenaran supaya kamu berada di dalam kebenaran sehingga hidupmu di dalam cahayanya. Itulah nadhiron. Kamu menolak karena kamu telah dikubur. Pertanyaan yang menghalangi sebagai bentuk penolakan itu selalu terjadi dan terulang di zaman Nabi Muhammad, di zaman Nabi Isa, di zaman nabi-nabi lah, di zamannya masing-masing. Selalu menolak keberadaan nadhiron yang sezaman. Selalu terjadi menolak keberadaan imam zaman atau nadhiron, atau jika ada orang yang tiba-tiba secara nalar rasional mengungkap tentang kebenaran, bagaimana hidup dijalani, bagaimana cara mengenal Tuhan, metode mengenal Tuhan, bagaimana cara dan metode mengenal diri, itu total selalu ditolak. Tapi saat meninggal dunia, kemudian tulisannya itu dikumpulkan, dicari, mencari ungkapan-ungkapan, digoleki di pasar, di tempat sampah, di nggone penguasa, di kali yang wis kentir, di selokan, kemudian dicoba dicuci, dibersihkan, divalidasi, diumumkan. Mergo nek menemukannya itu soyo angel. Iki nemokne, nek nemokne itu gampang. Di perpustakaan itu nggak ada sensasinya, tapi nek ditemokne di selokan, reget, rupane wis blekatek, terus dilelah itu diresiki, itu langsung iki lo tulisane zaman Nabi Muhammad, iki kok ceblok di selokan, iki berarti kan wis suwi banget rupane nganti hireng. Nah, itu berarti kan luar biasa, itu dinggu, itu dipakai biasanya. Terus kemudian itu, ini permisalan aja. Menungso kan senengane kan ngono. Nek sing penak gak nek sensasi nih,
ya dianggap normal-normal padahal itu kebenaran. Tapi nek ndewelik jikoke wangel ngono. Walaupun itu di selokan ya dianggap kebenaran.